Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fiqhan. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang rasa syukur itu sebenarnya suatu hal yang atau suatu kata yang abstrak. Tapi kalau kita mau urai lebih dalam lagi rasa syukur itu, maka memang kita tidak akan bisa menerjemahkannya dalam bahasa fisik. Yang kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Karena kalau kita hitung-hitung nikmat Allah berupa rasa syukur yang Allah tanamkan dalam diri kita itu, maka niscaya kita tidak akan sanggup gitu ya. Maka mukmin itu hidupnya memang tidak lepas dari dua hal itu. Kalau nggak syukur ya sabar, syukur, sabar itu aja. Jadi zaman sekarang mungkin ya orang hidupnya nggak jelas arahnya kemana gitu ya, atau mungkin terombang-ambing oleh kehidupan, padahal itu dua resep yang disampaikan Nabi SAW itu sudah cukup memberikan ketenangan buat diri kita, syukur sama sabar. Kalau seseorang berdoa, kemudian katakanlah ada orang meminta rumah, katakanlah, atau berdoa minta rumah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan kita itu lebih banyak atau kebahagiaannya apakah saat rumah itu diberikan atau dikabulkan doanya oleh Allah itu, atau justru malah kebahagiaan kita itu sudah dimulai saat kita berdoa? Kita sudah tahu jawabannya kan? Jawabannya ya kebahagiaan kita ketika rumah itu diberikan oleh Allah kan gitu. Bukan saat kita berdoa minta rumah itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu nilai doa yang kita sampaikan itu apa. Bukan rumahnya, bukan. Ya, bukan rumahnya. Tapi nilai dari doa yang kita minta pada Allah itu kita nggak tahu nilainya berapa. Yang kita pikir pakai akal kita bahwa nilai dari doa kita itu ketika rumah itu diberikan oleh Allah kepada kita kan gitu. Padahal apakah ketika rumah itu diberikan atau dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu baik? Maka jawabannya iya. Apakah ketika rumah itu tidak diberikan Allah kepada kita itu baik? Maka jawabannya juga iya. Terus kenapa kita sibuk mikirin kapan Allah akan kasih rumah itu gitu loh? Ya kan? Padahal justru sebenarnya orang-orang ya, kita nih semua ketika nanti muslim mukmin itu ketika mereka sudah berada di surga, nanti tiba-tiba malaikat-malaikatnya Allah tuh membawa gunungan-gunungan pahala kepada kita semua, yang akhirnya kita bingung ini apa, kata mereka penghuni surga itu. Inilah pahala dari doa-doa kalian yang Allah tidak kabulkan, Allah tunda pengkabulannya, melainkan Allah berikan itu sebagai pahala buat kalian di hari kiamat atau di surga. Artinya apa? Jauh lebih berharga sebenarnya proses dari doa itu ya. Jauh lebih berharga proses dari doa itu saat kita memulai doanya, saat kita khusyuk minta pada Allah. Itu sebenarnya semua proses itu adalah pahala. Gitu loh kan. Cuman karena kita ini ya, karakter manusia ini kan karakter materialisme, apalagi peradaban sekarang ini kan peradaban matre gitu loh.
Peradaban materialisme itu peradaban yang semua itu diukur dengan fisik, angka, nilai segala macam. Ya. Padahal sekarang begini, kalau kita jawab jujur saja lah ya, nggak usah kita nggak usah kita tutup-tutupi. Kata Nabi SAW begini, sholat sunnah qobliyah fajar itu, sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada. Oke, sekarang saya tanya, ketika ada orang memberikan uang katakanlah 100 miliar kepada Anda, lalu pesannya cuma satu, gak usah sholat qobliyah subuh, kita pilih mana? Gak usah sok-sok soleh lah, sok-sok soleh. Pilih gak sholat, kan kita mikir, akal kita mikir kan, mikirnya apa? Gak apa-apa lah gak sholat qobliyah subuh. Qobliyahnya aja kayak begitu, subuhnya apa lagi? Jadi kalau aku gak sholat qobliyah subuh itu, gitu ya. Kalau aku gak sholat qobliyah subuh itu, ya sudah gak apa-apa. Toh dapat subuhnya aku dapat 100 miliar. Kan gitu kan? Itulah otak kita. Kenapa? Karena kita nggak mikir nilai yang disebutkan Nabi itu nilai seperti apa dan berapa angka, kita nggak mikir, gitu loh. Pahala itu besarnya kayak apa, akhirat itu berapa besar, betapa besar kemuliaannya, kebaikannya, kita nggak bisa kita cerna dengan akalnya kita. Karena kita semua pakai skalanya alat ukur terus, gitu loh. Coba lihat. Ini kita ya, saya mau cerita sedikit sebelum kita membayangkan para sahabat Nabi itu dalam sebuah kisah waktu perang Tabuk itu. Ya, waktu perang Tabuk itu kan perang yang sangat membutuhkan akomodasi yang sangat besar. Ya. Terus kan dikabarkan di situ kan Utsman menyumbang hampir 1000 ekor unta dan seterusnya lah. Itu kan ceritanya begitu kan. Terus tiba-tiba ada seorang sahabat ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku ikut berperang." Kata beliau gitu loh. Izinkan aku ikut berperang besok. Kata Nabi, nggak ada kuda lagi, nggak ada kuda, nggak ada unta, nggak bisa kau ikut, kata Nabi. Kan itu. Terus dia ketika dapat cerita begitu kan, mungkin kalau orang modern kayak kita begini, alhamdulillah nggak ikut jihad, kan gitu kan? Alhamdulillah nggak ikut perang. Aku bisa sama istriku, sama anak-anakku dan seterusnya gitu kan. Orang ini apa yang dilakukan? Malamnya dia menangis luar biasa. Nanti coba cari nama sahabat itu siapa. Malamnya dia nangis luar biasa, merengek-rengek minta sama Allah, "Ya Allah, izinkan aku berperang, berjihad besok bersama Rasulullah," kata dia. "Tapi aku tidak ada satupun yang aku bisa sedekahkan," kata dia. Bapak Ibu tahu disedekah apa? Dia bersedekah, dia ngomong begini sama Allah dalam doa itu, "Ya Allah, aku bersedekah malam hari ini dengan memaafkan semua orang yang menzolimiku," kata dia. Subhanallah ya. Bertawasul dengan itu, coba, karena dia nggak ada lagi barang untuk sedekah, dia bertawasul dengan itu agar aku bisa ikut perang besok bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok paginya mau berangkat perang. Nabi bilang begini, "Siapa yang tadi malam bersedekah?" Nabi dikasih tahu Jibril lah. Nabi bilang, "Siapa yang tadi malam bersedekah?" kata Nabi. 3 kali Nabi tanya, dia pun nggak ngeh gitu kan, sahabat itu. Siapa ya? Nggak ada juga duit yang dibagi segala macam. Sampai akhirnya dia baru tahu gitu kan. "Ketahuilah sedekahmu," kata Nabi SAW, "diterima oleh Allah dan engkau diizinkan Allah untuk ikut perang." Woish, luar biasa gitu. Itu nilai akhirat buat mereka gitu loh. Maksud saya, nilai akhirat buat mereka tuh kayak begitu. Kita masalahnya tadi semua dipakai nilai angka ukur, semua gitu aja kerjaan kita. Ya, contoh. Ini madu. Alih-alih bicara madu ini tadi kan surat An-Nahl yang dibaca tadi ya 69.
Dalam Quran itu nggak banyak hewan yang dapat wahyu. Wa auha, kata Allah kan di situ kan. Nggak banyak hewan yang dapat wahyu, tapi lebah itu di situ disebutkan Allah dalam surat An-Nahl 69 itu, kami mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang gitu loh, kata Allah gitu kan. Ya, membuat sarang. Apa yang disuruh Allah di situ? Buat sarang. Di mana buat sarangnya? Di bukit, kan gitu kan? Di pohon, sama di rumah-rumah yang dibikin manusia. Itu aja kalau kita bahas sampai sore nggak kelar-kelar. Kenapa nggak kelar-kelar? Itu 3 jenis madu sesuai dengan urutan Quran. Jadi kalau Anda tanya ke saya, madu terbaik apa versi Al-Quran surat An-Nahl 69 itu, maka jawaban pertama, madu yang dibuat oleh lebah-lebah itu di gunung-gunung, itu madu terbaik. Kata siapa? Kata Allah. Gitu. Yang kedua, coba dibuka ayat 69 itu. Yang kedua, di mana? Di pohon-pohon kan gitu kan. Yang ketiga baru di sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Itu urutan. Al-Quran itu kalau ngasih urutan bukan main-main, bukan sembarangan, bukan nggak ada suatu hikmah di situ. Gitu. Cara madu itu. Apa beda madu hutan? Apa beda madu gunung? Apa beda madu itu? Semua pelajaran lagi. Gak habis-habis kita menggali itu. Ya, misal kayak begitu. Ya. Jadi nilai dari sesuatu itu kadang-kadang kita gak bisa rasakan gitu kan. Gak bisa rasakan karena apa? Baru bisa kita rasakan kalau nikmat itu dicabut. Nah, sekarang saya sampaikan begini kepada Bapak sekalian. Apa terapi yang paling bagus untuk membersihkan, mengobati penyakit dalam tubuh manusia yang Anda tidak perlu bayar? Apa? Puasa kan? Susah nggak puasa? Susah, serius susah. Kutiba alaikumusiyam, kata ba diwajibkan itu bukan mudah. Siapa bilang puasa itu mudah? Susah. Apa buktinya saya bicara bahwa puasa itu susah? Sampai disiapkan satu pintu surga khusus oleh Allah untuk orang yang berpuasa. Itu kan susah berarti kan? Gitu kaidah berpikirnya. Tapi efeknya dahsyat nggak? Efeknya dahsyat, luar biasa. Ya. Karena kita susah disuruh puasa, maka disuruh dijadikan sama Allah kataba, dibikin kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kan gitu kan. Kenapa? Gak ada orang yang mau puasa. Anda jujur aja, di antara disuruh makan sama puasa pilih mana? Saya pun pilih makan. Kan gitu kan. Tapi bagus nggak kalau orang berpuasa? Oh bagus. Maka syariat memberikan panduan pedoman tentang itu. Karena manusia kayak kita nih susah disuruh puasa, maka Allah wajibkan kita berpuasa. Berapa lama? 30 hari. Tapi konyolnya kita 30 hari makanannya nggak sama atau nggak lebih jauh beda dengan 11 bulan, betul? Yang dimakan apa waktu puasa? Itu aja. Gak sadar-sadar gitu loh. Ya, saya pengen nambok-nambok dulu gitu loh. Mbok sadar gitu loh. Kenapa? Karena kita tidak tahu nilai sehat itu berapa. Itu masalahnya. Anda nggak tahu nilai sehat itu berapa, atau kita nggak tahu nilai sehat itu berapa, sehingga apa? Contoh kayak sekarang, orang dengan gampangnya pergi beli makanan, misalkan ya, beli makanan, bawa masukin makanan-makanan panas itu dalam plastik. Dari pagi loh. Dari pagi kita bukan makan plastik lagi, tapi styrofoam pun kita makan. Dari mana saya bisa ngomong ini? Itu bubur ayam. Betul. Udah ada plastiknya, styrofoamnya, komplit paketnya memicu kanker. Nah gitu loh. Saya ingat banget dulu, zaman dulu ya. Zaman dulu tuh saya kalau suruh beli lauk sama bapak saya, Allah yarham itu, saya bawa rantang. Sekarang pun saya kerjakan. Bawa rantang saya. Woi jahatnya bu, plastik itu bu, subhanallah, apalagi styrofoam, nggak bisa diurai. Itu dia bisa ngunci reseptor-reseptor hormon dalam diri kita itu. Sekarang bertaburan, mohon maaf gitu kan, orang kanker, autoimun segala macam. Salah satu biang kerok itu mereka itu. Pagi-pagi sekarang saya tanya, siapa yang sudah makan plastik hari ini? Banyak? Banyak. Dari mana saya bisa ngomong? Itu sikat gigi.
Plastik. Coba. Ini belum saya bahas yang ke kulit ya. Makanya cukup saya saja yang tahu, yang pusing. Ini gimana ceritanya gitu loh. Apalagi kayak cerita bicara tentang Ramadan, apa puasa-puasa begitu. Lagi buka puasa, banyak kan masjid-masjid yang buka puasanya pakai air kelapa atau wedang serai, wedang jahe, atau lebih banyak masjid buka puasa pakai sirup? Oh, mau saya jawab kan? Sirupnya pun sekarang sudah ada peringatan, jangan dikonsumsi buat anak di bawah 5 tahun, ibu hamil menyusui karena mengandung pemanis buatan. Pertanyaan saya, apakah peringatan itu ada pada air kelapa? Apakah peringatan itu ada pada madu? Lalu kenapa ini dicurigain? Contoh, nih, kunyit nih, kunyit jahe kayak begini. Ini kan jadi bahan pencurigaan ya sekarang. Kalau saya makan ini, ginjal saya kayak apa? Kan gitu kan, nanti serbuknya segala, itu aja kerjaan kita dari dulu. Sekarang yang terjadi apa? Gak lagi kita mikir, ya mungkin kita gak mikir, katakanlah minum satu apalah, frappuccino, frappe, apalah nama itu kan. Ada nggak? Saya nggak tahu nama itu kan. Gak mikir itu kalorinya berapa, gulanya berapa, segala macam, belum lagi bahan-bahan sintetiknya. Tapi ini ditanyanya detail banget. Ini bahaya nggak kalau saya makan ini? Ah gitu loh. Kita perlu ubah mindset dulu, tuan-tuan. Kalau nggak tahu ceritanya, nanti ujung-ujungnya apa? Belum pernah setahu saya tukang jamu tuh bikin orang sakit. Dengan catatan yang dibawa jamu beneran ya, bukan jamu yang oplosan. Mana ada pernah ceritanya kunyit bikin keracunan? Masalah mindset kita tuh sudah salah dulu dengan ini. Udah dibekali sama setan iblis dengan satu penyakit namanya zon, suuzon terutama. Ya kan? Yang terjadi apa? Ketakutan luar biasa dengan hal-hal yang sehat. Akhirnya sehat itu menjadi sesuatu yang mahal. Padahal sehat itu mudah. Wallah, saya katakan mudah semudah-mudahnya, beneran loh. Ya, beneran. Maka dari berbagai ceramah saya, kajian saya dari yang malu sebenarnya paling gampang kalau mau sehat. Kalau sekarang mau saya tanya pada ibu sekalian, mau sehat nggak? Mau. Kalau saya ajak Anda untuk meninggalkan ini dan memakan yang itu, mau nggak? Ntar dulu, tanya dulu apa dulu, gitu kan? Nih, mari kita pakai logika. Kita pakai logika akal sehat kita. Baik, gini. Di sebelah kanan saya ini, ya, kita kan doa untuk pagi-pagi itu diminta doa. Kita udah doa sama Allah pagi di zikir pagi, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Minta afiat, minta sehat sama Allah gitu kan. Tapi caranya kita nggak paham. Puasa jarang, olahraga jarang, makan sehat jarang. Terus ketika sakit, apa obatnya? Kelakuan kan namanya itu. Satu mangkok isinya sayur, buah. Kita bikinlah salad gitu kan. Kita kasih jeruk nipis, kita kasih zaitun, kita kasih kismis, kita kasih almond secukupnya, sesuai anggaran. Katakanlah ini satu piring sehat atau mangkok sehat. Sebelah kirinya ada gorengan misalkan. Ya. Ada bakwan. Ada apa lagi? Oh kan, kalau ditanya kan inget banget. Ada bakwan, ada apa segala macam. Sekarang saya tanya, mana yang sehat? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Yang dimakan yang kiri apa yang kanan? Oh, itu kan? Iya, kenapa? Karena nilai sehat itu nggak tahu kita seberapa berharganya gitu loh. Itu masalahnya kita. Padahal kalau mau sehat, masa Islam itu agama yang sangat sehat. Contoh, Anda mau benerin hormon dalam tubuh Anda. Baik, saya ajarin caranya. Anda mau benerin hormon dalam tubuh Anda, cukup satunya yang kerjakan, rutinkan, jangan dilanggar. Apa itu? Benerin tidur. Benerin tidur. Orang yang kurang tidur itu
orang yang tidak cukup tidur itu, ya, itu ternyata terhubung dengan banyak sekali kemungkinan penyakit, termasuk juga orang yang kurang tidur itu kecenderungan dia untuk overeating, kelebihan atau banyak makan itu besar sekali. Apakah Allah dalam Al-Quran ngomong apa fungsi malam? Ada nggak? Ada. Apa ayatnya? Wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Kan gitu. Makanya jangan dipakai lagunya si abang kita itu. Kecuali Anda ada urusan umat yang Anda bahas. Kalau enggak, Nabi nyontohin. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah Nabi mencontohkan cara tidurnya? Waktu tidurnya dicontohin enggak? Contohin. Kapan Nabi tidur? Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Rasulullah SAW itu, ya, tidurnya, ya, Nabi itu tidak menyukai tidur antara maghrib dan isya. Nabi nggak suka tidur itu. Itu yang pertama. Nabi itu tidak suka tidur, ya, antara asar ke maghrib, juga nggak suka. Ya, Nabi itu kalau tidak ada hajat apapun, ba'da isya Nabi SAW tidur. Bangunnya Nabi diatur nggak? Kapan bangunnya? Qumil laila illa qalila. Sepertiga malam. Itu terbaik. Ikutin aja pola tidur Nabi. Subhanallah, metabolisme hormon kita akan sehat. Itu lakukan dulu. Gak perlu modal. Ya kan? Gak perlu modal. Makanya saya bilang, ya Allah, kita ini kalau sedikit aja melototin Quran gitu, jangan dibaca doang, dilihat gitu loh. Dilihat, tadabburi, baca tafsirnya, pinter kita ini. Masalahnya kita itu memang sekarang gak mendidik diri kita itu untuk pinter, itu masalahnya. Jadi kalau mungkin gaya anak sekarang itu apa namanya, stay blow on gitu loh. Gila. Sekarang ada istilah-istilah remaja jompo lah, apalah, gitu kan? Gak ngerti gitu loh. Padahal kuncinya apa? Kuncinya itu semua ada pada Al-Quran. Jadi kalau berarti konsepnya apa, dokter? Kalau saya mau belajar sehat, baca Quran. Baik, saya ajarin satu ya. Teman-teman, bapak ibu, terutama ibu-ibu yang suka belajar tahsin. Tahsin itu dua hal yang biasanya diuplek-uplek nggak kelar-kelar. Sifatul huruf sama makharijul huruf, betul? Ya, huruf itu punya sifat dan keluarnya. Yang dimainkan apa? Kalau nggak ini bibir kan? Saya tadi mikir gitu kan, apa ceritanya ini tahsin ini? Sedangkan Allah tuh bilang begini, kan gitu. Kata Allah begini, dalam Quran, Bapak Ibu sekalian, kata syifa itu kata Allah ya, disebutkan 4 kali setahu saya, kata syifa. Yang menariknya apa? Menariknya Masya Allah ya, satu kata itu diwakili oleh satu kata. Mau telepon teman atau apa dulu? Satu kata diwakili oleh apa? Kenapa bengong? Ya kan bisa tengok handphone. Satu kata diwakili oleh apa? 4 kata syifa dalam Al-Quran itu, satu kata syifanya diwakili oleh apa? Ikilu. Tadi kan dibacain. Fihi syifa'ul linnas, kan gitu. 3-nya diwakili oleh apa? Tak apa-apa, nggak disuruh keluar kok, kita nggak ujian. 3-nya diwakili oleh Quran. 3-1, Masya Allah kan. Kalau saya memandang kata syifa itu ya, 3-1, berarti concernnya Allah, perhatiannya Allah terhadap kita itu ya, untuk menjaga kesehatan jiwa kita, jiwa ya, hati kita, termasuk jasadnya kita itu sebenarnya tidak butuh apapun
yang sifatnya pakai biaya, cukup pakai ini. Dengan cara apa? Warattilil Qur'ana tartila. Caranya begitu. Saya baru ingat gitu kan, bahwa ternyata subhanallah, organ paling apa ya? Paling utama dalam tubuh kita ini, ya, paling utama yang beberapa ulama juga menyebutkan yang Nabi katakan ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi, iza solahat solaha jasada kulluh, kata Nabi. Wa iza fasadat fasada jasada kulluh. Kalau organ ini baik, kalau dia ini baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua, kata Nabi SAW. Maka ketahuilah ala wa inna ala wahiyya qalb, kata Nabi SAW. Ketahuilah bahwa itulah kolbu. Ulama-ulama menyebutkan, banyak sekali tafsiran ulama itu, mereka menyebutkan tentang bahasa kolbu itu adanya pada jantung. Gitu, yang saya pahami ya. Berbeda nggak apa-apa juga, tapi bukan liver. Liver itu beda lagi ceritanya, fungsinya beda lagi. Baru saya ingat ya, dulu saya tuh suka terapi-terapi gitu kan. Saya tuh ingat saya dulu pernah lama sekali doang nyobain. Saya pernah di lintah dulu sini, tapi bukan lintah yang pacet itu. Ada satu lintah khusus memang untuk pengobatan, namanya Hirudo Medicinalis. Itu lintah khusus buat pengobatan. Di mana saya dilintah? Di sini, lidah. Teori perlintahannya itu bahwa di sini daerah ujung lidah ini itu terkoneksi, terhubung sama jantung. Apa yang dikerjakan sama lintah itu ketika dia nyedot ini, ya? Jadi kalau waktu disedot kita ngapain? Ya melet, setengah jam melet, gitu. Pegang pakai tisu, dia akan berhenti sendiri kalau sudah selesai tugasnya. Sama kayak lebah. Lebah itu juga punya namanya sting bee therapy, sengat pakai lebah. Ya, kalau lintah itu dia mengeluarkan zat pengencer darah. Jadi ketika dia masuk di lidah itu, kita bicara jalurnya gitu ya. Dari lidah itu langsung nanti ke jantung. Gitu. Saya baru ingat lagi, oh iya benar ya, ternyata kalau orang-orang ya yang kena serangan jantung, obatnya ditaruh di mana? Di lidah. Jadi lidah ini terhubung sama jantung. Lidah ini terhubung secara filosofisnya lidah itu terhubung pada kolbu tadi itu. Artinya apa? Kalau orang kolbunya baik, baiklah lisannya. Gitu maksudnya. Kalau orang jantungnya bermasalah, maka dari lidah kelihatan. Berarti kalau mau ngobati dia, caranya gimana? Banyak-banyakin saja lidah itu bergerak-gerak dengan dua kaidah tadi, sifatul huruf sama makharijul huruf. Apa ada janji Allah di situ? Ada. Cuman kita aja nggak yakin. Loh, kok bisa saya ngomong begitu? Gini loh. Saya tuh kalau dengar-dengar cerita para sahabat itu tuh kagum, nih orang imannya kayak apa sih? Terus kita ngomong lagi kan itu sahabat. Nah, terus kita mau contoh siapa lagi? Nanti ngomong lagi tuh, itu kan nabi. Lah kita mau contoh siapa lagi? Macam contoh setan. Nah gitu loh. Gitu aja ngelesnya. Itu kan nabi, itu kan sahabat, itu terus kita mau contoh siapa gitu loh. Hipokrates, bapak pengobatannya modern itu. Enggak juga. Hipokrates itu sakit, nabi kita nggak ada sakit-sakitnya. Sakit cuma 2 kali, itu pun diracuni. Ceritanya kan yang menarik itu apa? Nih lihat. Bicara begini, masya Allah ya, masya Allah, kayak itu kadang gitu kan. Ini di mana sih iman kita terus zaman sekarang gitu loh. Kisahnya kan ada sahabat yang melewati suatu kampung. Kisahnya begitu, mereka minta makan karena kelaparan, nggak dikasih sama orang kampung itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dikabarin sama mereka, ini kepala kampung kami sakit. Oke, kalau gitu kami bisa ngobatin, kata dia. Kata sahabat itu. Bawa alat nggak? Nggak bawa. Bawa jarum suntik juga, bawa herbal kagak, bawa apa? Bawa iman. Diapain itu kepala kampung yang kena? Bukan disihir, bukan kena guna-guna. Kepala kampungnya diapain? Kena sengat kala jengking. Sakit fisik nggak? Sakit fisik. Racun nggak? Racun fisik, racun fisik. Sama sahabat itu diapain? Dibacain Al-Fatihah. Dibacain Al-Fatihah tuh subhanallah, masya Allah, sembuh.
Baliklah dia, dapat makanan, dikasih makanan, baliklah ke Madinah, ketemu Nabi di sana. Ngomong sama Nabi, ya Rasulullah tadi kisahnya begini. Oh, kata Nabi, udah benar itu kata Nabi. Al-Fatihah itu memang punya efek penyembuhan. Ya, berarti sahabat itu tahu nggak bahwa Al-Fatihah itu punya efek penyembuhan? Tahu, dia cuma beriman saja. Dia beriman dengan Al-Fatihah, dengan itu maksudnya. Yang kedua lagi apa? Ternyata kepala kampung itu muslim atau bukan? Bukan. Yang ngobati nggak tahu bahwa Al-Fatihah itu punya efek kesembuhan. Yang diobati juga non muslim. Ternyata sembuh gara-gara apa? Yakin. Itu aja cukup. Gitu. Artinya Al-Quran itu katakanlah ya, punya efek. Apakah punya efek untuk kesembuhan? Saya jawab, wallahi demi Allah, iya. Syaratnya apa? Yakin. Saya barusan ngobrol sama teman saya, seorang perawat beberapa waktu lalu, istrinya kena tumor otak. Enggak dioperasi. Segala macam. Apa yang dia kerjakan? Dia ruqyah, dia baca ini, dia zikirkan segala macam, dia bekam, dia pijit segala macam. Hilang juga tuh barang. Coba. Asal apa yang dia baca terus? Dia baca innamal usri yusra, fa innamal itu aja. Jadi Quran itu sebenarnya ayat-ayatnya itu dia punya efek gitu loh ke jiwa kita. Kalau jiwanya baik, otomatis jasadnya baik nggak? Pasti baik. Berarti orang yang tiap hari makannya nggak sehat, hatinya sehat nggak? Nah, itu maksudnya. Sudah tahu kok nggak sehat, kenapa dimakan? Nah, kita masuk lebih dalam lagi supaya Anda tersinggung. Ya. Maksudnya kita tuh perlu kadang-kadang gini loh. Saya kalau baca Quran tuh kadang-kadang ngebayangin suasananya. Kisahnya Nabi Musa sama Nabi Harun, kan kisahnya begini. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk apa? Untuk ngambil Taurat. Taurat zaman dulu tuh bentuknya lempengan-lempengan. Nggak kayak kita kan kalau Al-Quran ini kan dari Allahnya ke malaikat Jibril kan dalam bentuk suara. Kalau dulu tuh lauh, ya apa namanya lauh tuh seperti ya tadi lempengan gitu lah. Panggilan Nabi Musa, pesan sama Nabi Harun. Apa pesannya? Tolong jaga nih kaum ini. Kata Musa gitu kan. Pergilah Musa 40 hari, ketemu maksudnya ibadah sama Allah, menerima Taurat segala macam, balik-balik apa yang terjadi? Kisahnya apa? Kisahnya kan kaumnya Bani Israel itu ngapain? Nyembah Samiri kan? Kisahnya begitu. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Masya Allah, dibantingnya itu lauh itu, so dipegangnya jenggot. Saya ngebayangin suasananya gitu loh. Dipegangnya jenggot Harun, apa yang kau lakuin? Ini kenapa orang ini sampai menyembah sapi lagi gitu loh? Marahlah Nabi Musa, gitu loh. Marah gitu maksudnya apa? Kenapa kau biarin kayak begini gitu loh? Ya, maksudnya apa? Ya kadang-kadang kalau kita pribadi atau mungkin ada orang yang udah kelewatan, bukan ditabokin sih ya, paham maksudnya? Pegang kayak jenggotnya, gebuk sedikit, kok sadar dikit kenapa? Nah, gitu maksudnya. Gak juga terus-terus kita ngomong-ngomong pelan-pelan, ayo mari kita hidup sehat, nah gitu enggak. Kadang-kadang maksudnya gitu ya. Kadang-kadang perlu tambok-tambokin gitu. Supaya apa? Supaya sadar. Tapi Harun ngomong sama Musa apa? Jangan kau buat aku macam ini, kata Harun. Nanti musuh-musuh kita tengok. Gitu kan? Dan coba lihat itu Al-Baqarah nih saya itu. Kisahnya. Jadi sekarang misal nih, tadi saya bilang kan ada mangkok yang isinya makanan sehat, betul? Oke. Saya cerita dulu Yahudi boleh? Kata Allah, Yahudi itu diceritakan Allah begini. Wa zallalna 'alaikumul ghamma wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Jadi Yahudi itu, Bani Israel itu, bukan Yahudi, Bani Israel itu diberikan Allah makanan terbaik. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Apa itu manna wassalwa? Itu ada mengatakan burung belibis, jamur itu makanan terbaik yang diturunkan Allah dari langit. Ini kerjaan Yahudi begini nih.
Bani Israil ini kan protes sih sama Allah, nggak mau. Dari dulu memang kerjaan mereka tuh begitu. Semua urusan syariat itu diakali sama mereka. Itu kerjaan Yahudi. Perintah makanan yang baik itu perintah siapa? Perintah Allah. Siapa Allah ngomong begitu ya? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu min halalan thayyiban gitu kata Allah kan. Makanan yang halal lagi baik oleh tadi butuh syaitan kata Allah. Jangan ikut dalam kata syaitan. Sama Yahudi itu, sama Bani Israil itu apa yang mereka kerjakan? Oke, entar dulu lah kami cari yang lain-lain aja lah. Di situ dijelaskan Allah dalam Al-Quran itu akhirnya mereka mencari yang bikin mereka susah sendiri. Cari bawang lah, yang mereka ambil lagi lah, gitu segala. Oke. Apa susahnya makan buah dan sayur? Perlu Anda olah nggak? Kalau bicara tadi yang gorengan, jalannya perlu Anda olah? Iya. Paham maksudnya? Kayak apa kelakuannya? Itu maksud saya. Kalau Anda makan, kalau kita makan yang kanan ini Bapak sekalian, yang tadi buah, sayur, ada zaitun segala macam, pertanyaan dari dua makanan ini yang bisa membuat pembuluh darah Anda lentur, darah Anda lancar, BAB Anda lancar, yang kanan apa yang kiri? Terus kenapa ini dimakan? Semua akan jawab enak kan? Betul, semua akan jawab enak. Tapi pertanyaan saya secara emosional, pertanyaan saya sekarang, kalau makan yang ini nih, apakah pembuluh darah Anda akan mengeras, darah Anda akan kental? Jawabannya ya kan? Berarti yang Anda makan itu apa? Anda sedang makan untuk mempertahankan kerasnya sikap diri Anda. Itu maksudnya. Itu kan simbolnya aja. Itu simboliknya aja makanan tadi kan. Akal kita tahu kok yang kanan ini yang jauh lebih bagus kalau kita makan. Ini boleh nggak boleh, ini halal betul. Tapi kalau bicara tentang Islam, bicara cara Quran, nggak cukup halal doang. Makanya bicara tentang makanan itu, Allah sendiri dalam Al-Quran, ya Yuhan Nabiyu kulu minat thayyiban kata Allah, makanlah yang baik kata Allah. Halal nggak dibahas lagi. Supaya apa? Supaya kalian beramal soleh. Artinya urusan makanan yang baik itu akan ada hubungan dengan seseorang itu bisa dimudahkan Allah untuk beramal. Itu kata Quran. Gitu. Kalau tersinggung, ya syukurlah. Alhamdulillah. Mulai siapa tahu sadar balik dari sini kan. Sehari cukup lah gitu kan. Biasanya saya begitu tuh, datang Jalul Akbar ke kajian ke masjid, berubah semua sajian di situ. Gak ada lagi yang gorengan. Semua rebusan, kukus rebus buah dan sayur. Sehari doang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Besoknya berubah lagi. Habis itu gimana? Tanyalah itu kan, dokter, obat kolesterol apa? Saya baca dari tadi, subhanallah. Masalah kita itu kan dua, yang dimakan gak sehat, udah gitu overeating, itu aja. Dua loh. Masalah kita kesehatan kita dalam urusan permakanan ya, yang dimakan itu kebanyakan gak sehat, banyak minyak lemak gak sehatnya, kebanyakan gula pasirnya, kebanyakan tepungnya, kebanyakan karbohidrat olahannya, berlebihan pula. Pasti sakit lah. Puasa jarang, olahraga jarang, senyum-senyum kan, itu gue banget gitu kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu kok minta sehat. Ya heran zaman sekarang 30 tahun, 20 tahun. Saya kemarin waktu saya umroh itu saya ngomel-ngomel sama teman-teman jamiah itu. Saya bilang, antum ini, bukan antum, banyak sekali kan teman-teman yang belajar di Timur Tengah itu. Balik-balik dari sana pulang bawa gelar 2 huruf itu, tapi dapat gelar juga yang lain, gelar penyakit ini, gelar penyakit itu. Benar loh. Makannya, coba tanya mereka ini makan apa di sana. Kita nggak peduli gitu loh dengan itu. Padahal itu bab yang sebenarnya
kalau kita kaji lebih dalam lagi, sampai seorang Nabi Ibrahim saja, waktu Nabi Ibrahim itu mendoakan Makkah, itu ada kata-kata, dan berilah rezeki yang baik berupa apa? Buah-buahan loh. Betul? Kita ini kadang-kadang sok-sok modern. Buah tuh bagusnya dimakannya macam mana? Dimakan aja lah, jangan kau jus pula. Kalau di jus naiklah gulanya dia. Gini, contoh ya. Anda ambil nanas, makan tuh cok gitu kan. Bagian yang paling banyak enzimnya pun kita tak makan. Apa itu? Bonggolnya. Bonggolnya dibuang pula. Nanas potong, cep di blender. Gak pakai apa-apa loh, hanya nanas doang, itu naik gulanya. Kalau Anda makan nanas satu biji, krek gitu, sama nanti coba aja sini, coba iseng-iseng coba makan nanas satu biji, makan pelan, kasih garam sedikit, oke lah gitu kan. Sama minum jus nanas, nggak pakai apa-apa juga, coba cek gula darahnya. Berarti nggak boleh dong minum jus. Siapa yang melarang? Nanti dibilang saya itu di sana sini kan zaman sekarang kan suka banget potong-potong video kan, suka banget potong. Jadi kitab suci orang sekarang belajar itu apa? Tips. Apa tipsnya supaya hidup sehat? Gak ngerti manusia itu, gak bisa gitu doang gitu loh konsep sehatnya itu. Apalagi kita bicara dalam konteks, dalam perspektif Islam. Apa ceritanya? Sehat jasad doang, pakai pula istilah mensana in corpore sano. Apa ceritanya itu? Itu kan istilah orang-orang sana. Silakan pakai, tidak apa-apa. Islam punya konsep sendiri. Konsepnya apa? Tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa kalau mau sehat jasad ini, benerin ini dulu. Kata siapa? Kata Nabi. Itu. Berarti penyakit yang justru halusnya kita lebih concern, kita perbaiki, kita benerin, kita obati penyakit jasad atau penyakit jiwa? Jiwa. Udah paham? Bukan orang sakit jiwa ya, jiwanya sakit. Di balik orang-orang yang kena diabetes, jantung, stroke, kencing manis segala macam, ada jiwa-jiwa yang sakit di situ. Sekian tahun. Bisa jadi sakitnya itu gara-gara apa? Sekian tahun dia kasih kopi sama suaminya, tak satu pun kata penghargaan, apresiasi, terima kasih dari sang suami kepada istri tadi. Akhirnya sang istri hidup dalam keadaan teraniaya. Suami juga sama, gitu juga, diwarisin pula. Karena ini gak dibahas sekarang, tapi mungkin baru akan orang paham. Ingat baik-baik kata 10-20 tahun lagi loh, genetik emosional itu juga diwariskan. Jadi ketika ada keluarga sakit ini sakit itu, diabetes kah, jantung kah, kanker segala macam, bukan cuman genetik yang katanya penyakit ini tuh yang katanya diwariskan, genetik apalah keturunan gitu, tapi mereka juga mewariskan apa? Mewariskan emosional yang include dalam penyakit itu tadi. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu buka gitu ya, datanya ya, penyakit yang paling pembunuh nomor 1 sekarang apa? Jantung gitu kan. Coba Anda pelajari, saya nggak mau kasih tahu sekarang. Terlalu seru kalau dikasih tahu. Makanya saya itu orangnya apa ya, easy going aja orangnya, ngapain juga. Apalagi juga kita hidup di dunia numpang doang, apa yang mau dibanggain? Modal ada nggak kita hidup di dunia? Ada modal kita nih. Dikasih hidup, dikasih jantung, dipinjemin semua sama Allah, dirusak lagi. Coba. Padahal tugasnya ngapain? Tugasnya cuma 2, jadi Abdullah, hambanya Allah, dan Khalifah fil ard. Kan Allah kan gitu. 2 tugas ini butuh tubuh yang sehat nggak? Ya. Makanya ya berkali-kali saya sampaikan bahwa ya tujuan kita dalam Islam itu untuk hidup sehat, jaga ini itu segala macam itu apa ya?
untuk mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik, biar nggak ditanya nanti hisabnya kita, kenapa kok rusak? Nah gitu loh. Gak suka lah, marah lah yang ngasih pinjam, kan gitu kan. Simpel aja sebenarnya, gak usah ribet-ribet. Kenapa saya mau olahraga tiap hari? Mau balikin jasad ini dengan baik ke Tuhanku. Nah udah selesai. Bukan buat gagah-gagahan, musik spek, enggak. Gitu. Anda yang biasa ikut senam ini itu buat apa ya? Biar sehat. Buat apa? Biar ibadahku tetap normal. Oh, udah selesai. Itu aja. Ya, makanya saya tanya, siap hidup sehat? Siap. Baru ngomong gitu tiba-tiba bakso lewat, mie ayam lewat, cilok lewat, cireng lewat, gitu kan. Sebentar dulu lah. Mulai besok saya diet. Nanti besok lagi, mulai besok lagi saya diet. Kan gitu biasa. Ada baju tulisannya gitu kan. Mulai besok saya diet gitu kan. Apakah Islam mengenal diet? Sebenarnya enggak. Makan aja semuanya, tapi jangan berlebihan. Kuncinya apa? Makan yang baik. Titik, udah selesai. Gitu. Mudah nggak? Mudah. Diucapkan. Tapi dilakukan. Iblis ini saya ajarin satu. Ini sudah lama saya sampaikan ini. Anda kalau buka dalam Al-Qur'an ya, nanti tanya sama ustadz-ustadz di sini. Allah itu menggunakan, jadi ketika ada satu kata digunakan dalam Al-Qur'an itu coba lihat, itu dipakai di mana saja. Contoh nih ya. Ada kata dalam Al-Qur'an itu yang Allah pakai namanya khutuwat. Khutuwat itu kalau terjemahan dalam Al-Quran kita itu langkah-langkah syaitan. Khutuwat. Nah, ternyata kalau kita gali dalam Al-Quran itu ternyata memang khutuwat itu banyak di beberapa surat ya. Di Al-Baqarah ada pertama ya. Kemudian ada beberapa lah sih ya, di Al-Baqarah ada, di surat Nur ada ya. Itu beda-beda khutuwatnya. Khutuwat itu mungkin bahasa itu rencana strategisnya iblis syaitan untuk merusak kita, itu khutuwat. Ya contoh nih, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Gitu kata Allah. Dan makalah yang halal lagi baik kata Allah ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Baik. Ini ayat aja kalau kita bedah sebentar, ada apa ceritanya setelah ngomong halal, setelah ngomong baik, tiba-tiba Allah nyempilkan setan di situ. Berarti, berartinya apa, antitesisnya gitu kan, bahasa gitulah. Berarti kalau ada orang makannya nggak halal, makannya nggak baik, kemungkinan dia akan terjebak pada itu maksudnya. Khutuwat itu misalkan. Berarti dalam urusan makanan, apakah setan iblis itu berupaya luar biasa supaya manusia itu nggak makan yang halal dan nggak makan yang thayyib? Jawabannya iya. Kata siapa? Kata Quran. Itu. Yang kedua di surat An-Naml ya, tentang peternakan. Itu juga sama. Bahwa ternyata setan iblis itu menggunakan khutuwatnya untuk merusak hewan-hewan yang ada pada peternakan. Kenapa? Itu kita makan. Gitu. Yang ketiga, 4 itu ada di surat Al-Baqarah yang berkaitan sama iman. Satu lagi di surat An-Nur, Satu lagi surat An-Nur tentang kesucian. 4 khutuwat ini sudah sempurna rusaknya sekarang. Komplit. Pertanian, peternakan udah rusak. Nggak percaya, baik. Anda-anda yang, atau mungkin Bapak Ibu yang mungkin ingat 30-40 tahun yang lalu ya, ketika Anda ngupas jeruk, bau nggak? Sekarang jeruk diremuk-remuk pun nggak bau-bau, nggak ada aromanya. Kenapa? Tanahnya sudah rusak. Gitu. Apalagi banyak bunga gitu kan, bunga itu kita lewat aja, mawar atau bunga apalah yang awang-awang gitu, wangi dia. Tapi sekarang bunga tak sewangi dahulu. Rasa karena tanahnya sudah rusak, makan cabai sekarang. Jadi dokter melarang kami makan gorengan. Enggak lah, makan aja gorengan. Kalau itu membuat Anda bahagia, makan
Tapi ingat, tanggung jawab. Ya. Makanya kalau Anda makan gorengan itu ada satu ada satu yang banyak sekali enzimnya di situ, cabenya. Jadi makan gorengannya mungkin satu gorengan gini misalkan gitu. Anda bagi 4 aja gorengannya, makan satu potong, cabenya 10, itu bagus. Tuh bener. Saya beneran cabai itu sekarang bener kan? Maksudnya yang banyak enzimnya di cabenya kan? Betul. Ya. Saya kalau makan bubur ayam, nanti kapan-kapan saya posting di Instagram saya makan bubur ayam. Yang saya makan apa? Bang, beli bubur. Kata saya gitu kan. Oh iya. Sampai nggak usah pakai buburnya bang. Kuahnya sama sayurnya daun bawang ya, seledri, daun bawang, terus tambahin sedikit kacang. Ini buat saya, Anda mau contoh silakan. Dokter anti makan nasi? Enggak anti sih, kadang-kadang kalau butuh saya makan. Toh sumber karbohidrat bukan nasi doang, gitu. Terus temennya makan pakai apa? Pakai telur ayam kampung. Ya udah, seger badan tuh. Kasih cabai dikit, wih enak banget. Telurnya kadang 3, 5 gitu, kecil-kecil. Makanya dengkul masih kuat, gitu. Jadi ibu-ibu nih yang maaf ya, yang dengkulnya sudah mulai kelotak gitu kan. Gampang itu obatnya beneran. Saya kasih tahu caranya. Gampang. Anda minum kolagen aja. Ah ini ceramah begini nih, nanti ada yang jual kolagen dipotong sama dia. Biasanya gitu. Tak percaya? Ini tadi ada yang tanya, dokter cara pemakaian sampo-nya yang mana? Apa ceritanya saya jualan sampo? Kapan saya jualan sampo? Kena iklan. Banyak kan iklan kan? Jadul Akbar dikabarkan tewas di jalan tol. Emang kurang ajar bener itu. Tapi ya gitulah. Jualan obat lutut lah, banyak banget. Jangan percaya ya. Ya, percayalah pada Allah saja. Saya udah banyak di YouTube saya, di Instagram saya sudah klarifikasi itu semua. Ya, biarin aja mereka. Nanti kena batunya sendiri, tenang aja. Macam-macam, obat mata, obat ginjal, obat prostat, obat dengkul. Wih, banyak banget. Kadang-kadang antara ininya sekarang udah agak makin rapi itu. Ya. Pokoknya agak-agak aneh gitu, bukan di akun resmi saya, mendingan gak usah beli. Mahal soalnya. Yang obat-obat tulang itu hampir 1 jutaan itu. Teman-teman saya pun banyak yang tanya, Zaidul ini bener kah? Dia bilang, mana ada betul, saya bilang. Obatin tulang mah gampang. Obatin tulang pakai apa? Pakai tulang juga. Nih, yang punya yang jantungnya agak-agak lemot, sendinya agak-agak kelotak-kelotok. Nih pakai ini resepnya nih, bisa. Apa itu? Pakai tulang. Bisa. Tulang apa? Tulang kambing, boleh. Tulang sapi, boleh. Ceker ayam, boleh. Diapain itu tulang? Dibikin kaldu tulang. Katakanlah ini tulang nih, Net. Anda ambillah, beli tulang ke pasar kan. Tulang tuh murah nggak? Murah sih. Sebenarnya yang murah-murah tuh banyak yang sehatnya loh. Daripada Anda beli, bukan daripada sih. Kan banyak orang kan tergila-gila dengan kelapa hijau. Ya kan? Padahal kalau ibu-ibu ya, Masya Allah, bapak-bapak gitu ya, mau badannya itu fresh lagi, beli air kelapa tua aja. Nggak usah beli, mah dibuang. Air kelapa tua tuh masih top, masih keren. Dia air yang sangat isotonik, tinggal Anda tambahkan madu sedikit situ, aduk-aduk bentar, ya, minum. Wush. Habis minum air kelapa tua itu, ya. Ini semoga nggak ada abang yang jualan santan yang mendengar ini ya. Dia tahu ini, dia habis ini dia hargai pula itu air. Biasanya begitu. Itu kan sekarang lagi enak daun tuh, apa tuh namanya, kelapa.
kan? Kelapa tuh, subhanallah. Kalau Anda tahu ya, jadi Allah itu jadi gini. Tadi kan kalau Anda yang mencatat pola yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada kaidah-kaidah yang sebenarnya tidak butuh apapun Anda untuk sehat. Benerin tidur, berjalan, melihat matahari, kena sinar matahari, itu semua bikin sehat. Puasa itu kan nggak ada modal tuh. Itu maksud saya. Syariat itu membalik. Nah, ada yang kita memang perlu makan, konsumsi, dan itu mudah, murah, dan ya kalaupun kita dan mudah kita dapatkan gitu loh. Contoh mungkin kalau ibu-ibu bapak sekalian baca misalkan tadi kelapa ya, kelapa itu apa mundur sedikit. Kelapa itu misalkan nih bapak-bapak nih lagi nggak enak, bukan nggak enak hati sih, nggak enak badan. Jadi gini, ambil kelapa tuh kelapa tua gitu ya, kelapa tua aja, beli itu. Nggak usah dikopek, nggak usah dikupas, nanti di rumah aja dibolongin gitu kan, terus nanti masukin madu situ, gitu, tutup lagi, tungguin dia bentar, gitu, aduk gitu ya. Habis itu selesai, boleh tambah garam dikit aja, garam sehat, garam yang tidak diputihkan, kalau kita bahasa itu garam non refinasi gitu loh, garam krosok gitu loh bahasa kampungnya. Udah, makan sama telur. Badannya akan bertenaga lagi. Cobain nanti di rumah. Kalau lagi nggak enak gitu kan. Jadi kalau mampir-mampir, kalau lagi pulang kerja apa-apa gitu tuh, jangan beli minuman saset itu. Carinya Abang Kelapa. Dalam sakunya siap madu. Gitu kan. Terus tiba-tiba dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang wanita. Dia lihat, oh ini kategori saya banget nih, hidup sehat sih. Misal, karena bicara hidup sehat emang kebiasaan ya. Kalau orang tua tidak menunjukkan kebiasaan sehat ke anak, anak tidak akan dapat contoh. Gitu. Gitu ya, itu kelapa. Nah tadi sama tuh tadi yang tadi si tulang tadi tuh, tulang kambing, tulang sapi, tulang onta kalau dapat. Nah, Anda ambillah mungkin berapa potong gitu, terus direbus pakai air, kasih bumbu aja kayak Anda bikin sop gitu loh. Ya, berapa lama? Minimal 6 jam minimal, pakai api kecil aja. Api kecil aja. Ya kasih pokoknya sampai kuahnya itu enak, ya. Ah nanti itu kan tulang tuh ada lemaknya nggak? Kalau tulang doang ada lemak lah. Nggak ada lemaknya kan, tulang kalsium apa segala macam gitu kan, daging kan isinya kan situ kan. Nah itu nanti tuh kalau Anda masak 6 jam 8 jam katakanlah kayak begitu, maka dia akan keluar kayak minyak-minyaknya itu kan gitu kan. Nah itu kok kolagennya, minyak kolagen di situ. Nah itu tuh buat tulang, buat sendi, buat otak, buat jantung, mantap. Minum 1 hari 100 cc. Coba minum nanti, rutinkan minum. Lambung juga akan enak, apalagi nanti bumbunya itu, kuahnya itu Anda kasih sedikit jahe atau kayu manis, jadi kan dibuat lambung juga oke. Itu namanya kaldu tulang. Kalau udah selesai dibuat, gak dipakai misalkan, simpan kulkas aja, nanti panasin. Itu aja mudahnya minta ampun, murah. Amal ya, tambah lagi misalkan, jadi saya nggak bayangin gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak zaman dulu tuh mereka tuh minumnya teh manis, teh tawar, kopi tawar, makannya ubi rebus. Ya pasti sehat lah tulangnya. Gitu loh. Yang coba sekarang itu mulai itu. Ya, dikurangi yang nggak sehatnya itu. Contohnya apa? Minyak. Makanan-makanan yang menggunakan minyak goreng. Nah gitu kan. Itu coba dikurangi. Kalau bisa mah di stop. Banyak kok pilihannya, tetap enak, dipepes bisa, dikukus bisa, di steam bisa, gitu kan. Berarti nggak boleh makan yang goreng, bukan nggak boleh. Kita sekarang melatih disiplin dulu gitu loh. Itu dulu poinnya, ya. Seperti itu. Jadi minyak-minyakan, gula pasir, tepung, nasi juga sama, ya. Coba deh bapak-bapak, ibu-ibu ya, pagi-pagi misalkan ya, saya bukan anti nasi uduk, nanti saya diomelin lagi sama orang Betawi. Bukan, maksud saya tuh nasinya itu biasanya kalau orang makan nasi uduk, saya
makan nasi uduk makan. Berapa banyak saya makannya? Ya satu sendok, 2 sendok lah. Yang saya banyakin apa? Lauknya. Telurnya saya minta 2, cabenya saya minta banyakin, tambahin tahu, tambahin tempe, nggak bakal ngantuk. Jengkol enggak, mohon maaf. Saya agak sensitif, suuzon saya sama jengkol sama pete itu agak banyak. Jadi kalau anda makan sesuatu pakai jengkol, bukan. Anda makan sesuatu itu sudah ada suuzon, nggak usah makan deh, beneran. Iya. Soalnya, contoh gini ya. Ada orang ini madu nih misalkan, madu ini ada minum 1 sendok gitu kan, 1 sendok teh lah, kita kecil gitu 1 sendok gitu ya, 1 sendok teh kecil gitu kan. Tapi waktu dia minum 1 sendok teh kan berapa gram, berapa kalori lah, berapa gula, kan kecil banget. Tapi waktu dia minum ini itu bekubang di situ, bekubang. Orang bilang mata bak kubang. Bekubang-kubang lah dia pemikiran, ini benerkah madunya ini? Nanti kalau saya minum, nanti gula darah saya naik. Terus itu. Jadi sebelum dia memutuskan minum 1 sendok itu, dia punya curiganya 1 kilo. Apa yang terjadi? Waktu dia minum 1 sendok itu, habis itu langsung naik seketika gula darahnya. Itu maksudnya. Emosi itu cepat sekali loh. Ingat gak zaman dulu kalau lagi mau ujian, ingat gak? Waktu kuliah, waktu SMA, apa yang Anda rasain? Ada yang mencret-mencret, ada yang sakit lambung, ya kan? Kalau gak ujian tenang gak? Makanya gak usah ujian. Gitu. Ya makanya hati-hati. Hati-hati dengan hati. Itu pesannya. Caranya paling mudah. Contoh nih, saya banyak lagi lihat penelitian-penelitian, ada data-data gitu, perempuan yang hidup dengan kasih sayang, itu ternyata sel-selnya itu bagus-bagus banget, beneran. Laki-laki itu diciptakan Allah untuk hidup sebagai sosok yang qawam. Itu fitrahnya. Perempuan diciptakan Allah sebagai sosok yang penuh kelembutan kasih sayang. Langgar 2 fitrah itu, maka pasti sakit jiwanya, pasti akan sakit jasadnya, percayalah. Gitu. Nggak laki, nggak perempuan. Kalau Anda iseng-iseng lihat, saya pernah ke satu rumah sakit waktu ada kajian di situ ya, rumah sakit. Saya masuk ke bangsal cuci darah. Saya lihat banyak laki-laki di situ. Saya bilang, dalam perspektif ilmu saya senyum aja gitu kan. Ya Allah, ini kenapa kalian ini hidupnya teraniaya. Makanya jangan jadi laki-laki yang teraniaya, dan jangan jadi wanita yang teraniaya, sebaik-baik gitu. Jadilah, hiduplah dengan fitrahnya masing-masing. Ya, seperti itu. Itu akan menyehatkan jasad kita, akan sehat, hati kita akan sehat. Dan dilatih Bapak sekalian. Ya, perempuan kan memang begitu. Dia kalau belok kanan, ratingnya kiri, ya kan? Mau diapain? Memang kayak begitu. Jadi jangan dimarah-marahin gitu kan di rumah apa-apa. Karena ada beberapa, ada satu joke lah gitu kan. Joke-nya itu katanya wanita itu satu hari bisa mengeluarkan 20.000 kata-kata. Jadi kalau belum tercapai kuota itu dia ngomel aja terus gitu. Hampir aja. Suaminya gimana? Nyemen gitu. Gitu ya. Apalagi kan karakter wanita tuh. Jadi gini, penyakit hati itu sedikit kita spill di situ ya. Sebelum kita bahas ini. Kalau ingat. Penyakit itu sampai Nabi itu berlindung loh, sadar nggak sadar kita kan baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jub wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sedih, malas, takut itu kan penyakit. Berarti sedih itu penyakit, confirm penyakit, beneran. Berarti nggak boleh sedih, bukan nggak boleh lama-lama sedih. Kayak ini sekarang, misalnya kita bicara Palestina kayak begini, orang kan lihatnya kan ini kejamnya luar biasa, akhirnya sedih. Ada beberapa yang saya dapatkan informasi itu, makan nggak bisa, lambung sakit, itu memang ulahnya mereka. Makanya perlu diangkat, dipegang jenggotnya kita, jangan takut sama dia. Makanya terakhir postingan saya itu apa? Saya maki-maki itu kan, kerak-kerak jahanam, saya bilang. Harus begitu. Untuk model orang kayak begitu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
Murka itu apa? Baca lagi. Kaum yang dimurkai itu maksudnya apa? Udah tahu bener nggak mau ikut, itu namanya murka. Itu kaum dimurkai kan Yahudi itu kan begitu. Dan mereka memang sudah menanamkan kebencian itu kepada kaum muslimin, kepada manusia. Di luar rasnya mereka gak ada yang bernilai. Makanya kayak bunuh nyamuk buat mereka orang-orang di sana itu gak ada sama sekali belas kasihannya. Kalau kita pakai emosi sedih di situ, habis kita. Fa'ridun antazir innahum muntazirun. Tunggulah gitu. Suatu hari kelak kami akan samperin kau. Itu baru mental. Itu. Oh enggak gitu kita habis dengan sini. Takut juga sama kan, takut. Tapi takutnya kita tuh diletakkan pada porsi yang benar secara syariat. Saya boleh cerita nggak sesuatu? Baru ini kisahnya. Saya lebih suka cerita. Kenapa cerita? Itu ada ilmunya. Kalau saya sekarang tanya pada sekalian, apa ayat dalam Al-Quran yang Allah katakan di situ inilah kisah terbaik? Ada di surat apa? Bukan Qasas. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalna alaikal qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alaikal qasas. Surat apa itu? Yusuf. Kenapa ada surat Yusuf? Nah, itu lucu. Bukan lucu, seru, menarik. Sampai isi surat itu cerita tentang seorang anak dari mulai kecilnya dia sampai dia menjadi anak yang sukses, dari mulai pengkhianatan keluarganya sampai dia menjadi orang yang berhasil, dan seterusnya. Nabi Yakub itu buta. Nah, itu ulama menyebutkan Nabi Yakub bukan buta itu kan. Butanya itu Nabi Yakub karena marah dan sedih yang berlebihan. Diobatinnya pakai apa? Diusapkan pakai gamisnya Nabi Yusuf. Ada beberapa katanya penelitian para ilmuwan itu mengatakan itu dari keringatnya Nabi Yusuf. Jadi keringat tuh ngobatin. Gitu. Dahsyat ya Quran dia. Jadi dari semua kisah kita, masya Allah ya. Kisah itu tujuannya apa? Untuk menghibur. Kalau kita sudah capek, udah jenuh, udah bosan dengan aktivitas sesuatu, bacalah kisah. Itu kaidah Qurannya begitu. Maka Quran itu sepertiga isinya adalah kisah. Coba aja lihat. Kisah Nabi Musa. Ini saya mau cerita satu kisah. Tapi nggak usah lah ya. Cerita. Udah ngomong juga. Kemarin tuh ada bapak-bapak gitu, bukan bapak-bapak, seorang jejaka. Kalau perempuan jejaki. Enggak ada kisahnya itu, ya ada dengan beberapa pengurus masjid gitu kan. Kisahnya semoga dia nggak dengar kisah ini ya. Tapi saya juga lupa namanya. Dia mau kawin, mau nikah. Gitu kan. Terus intinya saya udah tahu ini paling urusan biaya. Gitu kisahnya. Gitu kan. Ini ada banyak ilmu di sini kalau Anda mau cerah ilmunya. Ya sebutkanlah angka. Ya 10 juta lah gitu kan. Dari pihak perempuan minta 10 juta untuk membantu proses resepsinya. Terus dia bilang, saya tanya sama dia, antum mampu 10 juta? Ya enggak, dia bilang, udah ngapain juga maksain. Yang terjadi apa? Bukan saya marahin, saya omel-omelin dia. Omelinnya apa? Antum mau menikah tapi memulai pernikahan dengan membuka hutang, ngapain? Ya kan? Gak ada guna, saya bilang. Laki-laki itu pemimpin. Ya. Sampaikan saja ke keluarganya, Bu, Pak, mohon maaf, saya sanggupnya cuma sekian. Kalau mau lanjut, oke, nggak lanjut nggak apa-apa. Itu baru laki-laki, saya bilang. Kecuali kau cinta, cintanya tuh udah tidak bisa tergantikan oleh wanita-wanita lain. Itu lain cerita.
Kenapa? Nabi aja waktu Abdurrahman bin Auf menikah cuman suruh potong kambing satu. Syariat pernikahan itu dimudahkan sekali dalam Islam, jangan dipersulit. Gitu maksudnya. Kalau mampunya cuman kayak begini ya udah, gini aja, nggak usah ribet-ribet. Ngapain juga? Apalagi saya bilang begini. Nanti kalau udah begini diatur, nanti rumah tanggamu tuh diatur juga, bukan kamu yang ngatur, saya bilang. Itulah bahasa, itu apa yang saya sampaikan itu Bapak sekalian, itulah sebenarnya implementasi dari kata apa atau kalimat apa dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu maksudnya. Jadi dari awal antum menunjukkan sikap laki-laki antum, itu baru benar. Si calonnya ya perempuan gitu loh kan. Ngapain buka pernikahan, memulai rumah tangga dengan membuka pintu hutang? Gak ada gunanya. Sederhana aja. Sekian puluh juta, sekian juta itu kan berarti bisa orang satu RT. Saya bilang ngapain? Undang keluarga-keluarga dekat, makan, doa, selesai. Alas. Gitu loh. Suka nanti soalnya apa bos? Soalnya gini. Saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa memang banyak sekali penyakit-penyakit yang ada saat ini itu sebenarnya bukan jasadnya yang sakit, jiwanya yang sakit sebenarnya. Mulai dari nggak ada penghargaan, nggak ada apresiasi, nggak ada apa. Terus pertanyaannya solusinya apa kan gitu kan? Kalau misalkan Anda, nih lihat, ibu-ibu misalkan atau ibu-ibu lah misalkan bikinin kopi 10 tahun, itu kejadian saya ngomong gini itu bukan kejadian omong kosong, beneran ada. Bikin kopi sekian tahun buat suami, satu pun terima kasih nggak ada. Marah ke Anda? Ngapain? Toh Anda menikah itu, berumah tangga itu karena mengharap pahala dan surga. Mau terima kasih syukur, nggak terima kasih silakan. Itu baru mental. Dan kita semua ini bos sekalian, kita ini semua sudah dijelaskan Allah Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam. Kita ini semua orang mulia. Jangan pernah merasa kita itu menjadi orang yang hina, teraniaya, tertindas dan yang lain yang membuat akhirnya apa? Ginjalnya mengkeret. Jangan. Ginjalnya mengkeret. Jadi menjadi wanita-wanita tertindas, wanita-wanita teraniaya, pria-pria tertindas, pria-pria teraniaya. Makanya kan doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au dhalla au azlima uzlama au ajhala yujhala alai au yujhala alai. Benteng. Nah gitu. Terus bagaimana cara kita melindungi, membentengi jiwa kita ini? Oh banyak sekali pedoman yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Contoh zikir pagi petang, sholat 5 waktu kita itu. Baik, ini sedikit spillnya ya. Bukan sholat ya. Kalau bapak ibu tadaburi surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq gitu kan. Surat Al-Falaq sama surat An-Nas itu ada perbedaan yang sangat mencolok kalau buat saya pribadi. Apa mencoloknya? Menariknya ketika bicara surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kita semua minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala cukup sekali saja. Untuk kejahatan yang berasal dari luar apa dalam? Luar. Min syarri ma khalaq kan? Tapi surat An-Nas 3 kali kita sebut nama Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Perhatian Al-Quran terhadap penyakit jiwa itu jauh lebih besar daripada penyakit jasad aslinya. Hasad, ain, dengki itu bush. Subhanallah, ngeri loh itu penyakit itu. Betul-betul mengerikan. Ya. Proteksi kita gimana? Itulah indahnya syariat. Makanya jangan pernah beranjak dari sholat Anda melainkan zikir ba'da sholat itu sudah selesai, karena itu proteksi. Karena di situ kan ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan, ada ayat kursi kan, itu proteksi sebenarnya. Berarti bikin sehat nggak? Bikin sehat. Implikasinya nanti apa? Jiwa kita tuh tenang, hati kita tenang, lapang, mudah memaafkan gitu loh. Kalau sampai kiamat gak bakal gitu. Orang kayak begitu, ya, orang kayak begitu
ketika dia dizolimi, sebelah dia dizolimi ya, confirm saya harus sampaikan bahwa dia yang bisa kena penyakit lebih berat daripada orang yang menzolimi dia. Percayalah. Kalau orang yang menzolimi dia, confirm juga udah ada argo dosanya. Tenang aja. Allah tidak mau yang dizolimi ini ikut-ikutan jadi setan. Makanya Pak, fa'fu anhum, maafin. Di balik orang-orang yang kena kanker, tumor, kista segala macam itu kalau digali ada penyakit-penyakit jiwanya yang tidak selesai. Gitu. Tidak bisa kita bahas sekarang, terlalu luas ya. Dan terlalu vulgar dibahas, nanti bingung. Ya. Tapi intinya apa? Benerin hati dulu. Intinya itu. Caranya gimana? Pakai Quran. Berarti penyakit itu paling banyak sumbernya di mana? Di jantung sebenarnya. Ya, buruk sangka kemakan, kebencian dimakan, dendam dimakan, gitu kan, tanpa sadar. Ya, makanya aslinya puasa, kalau Anda lihat sebenarnya yang Allah ingin bersihkan apa? Hati loh. Penyakit yang berhubungan dengan hati itu yang Allah ingin bersihkan dengan puasa. Sebab orang yang sedikit makan atau tidak makan atau tidak minum itu pasti akan terjaga lisannya. Sekarang bagaimana cara Allah menghentikan kita makan? Puasa. Kalau diwajibin, yang dapat hidayah puasa sunnah. Bagaimana caranya Allah lagi menghentikan kita makan? Dibikin sakit. Waktu sakit apa yang terjadi? Tidak bisa makan. Ya kan? Dicabut nikmat makan itu supaya apa? Berhentilah makan dulu gitu loh. Waktu sakit itu barokah nggak? Oh barokahnya, mustajab itu doanya itu. Ya, ngedatangin orang sakit dan jenguk orang sakit aja masya Allah ribuan malaikat ada. Nah gitu. Jadi udah bener nih kayak begini, makanya panduan-panduan syariat itu ikutin aja. Itu kaidahnya. Makanya saya bilang tuh mudah sebenarnya, asal kita mau aja. Ya. Salah satu cara untuk menghilangkan apa ya? Sekarang tuh kan ada orang penyakit pengen tahu urusan orang gitu loh. Kepo. Iya. Setelah tahu apa yang terjadi, Anda makin tenang atau makin gelisah? Nah, udah tahu jawabannya. Nabi udah kasih tahu belum? Udah. Ya, nggak usah ikut campur urusan yang bukan urusanmu, kata Nabi. Itu. Ngapain juga tahu? Ibaratnya beginilah, apalagi kayak begini. Ini ilustrasinya unik. Ada orang lewat depan rumah, yang dalam rumah itu misalkan ada mobil misalnya ya, mobil BMW lah, Mercy lah, mobil apa, mobil mahal gitu kan. Lewat situ berhenti sebentar. Itu yang punya rumah gimana cara beli, gimana bayar pajaknya ya? Dia pakai sepeda tuh, ya. Bayar pajaknya gimana ya? Kan bensinnya mahal. Udah itu kalau rusak, bannya aja bisa 20-30 juta. Sampai rumah sakit, mikirin apa? Mikirin mobil orang. Sama gak kayak hidup kita? Urusan kita? Sama. Hidup kita ini milik siapa? Milik Allah. Urusan kita tuh urusannya kembali semua sama Allah. Kenapa kita ribet? Kan doanya udah jelas. Ya hayya qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ain. Emang bisa ngurus? Kita tuh gak bisa ngurus apa-apa, beneran loh. Ngurus hati aja gak bisa. Saking gak bisa ngurus hati, seorang Nabi SAW saja berdoa, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, saudara. Jadi jangan di depan Allah itu tunjukkanlah kehinaan kita. Tunjukkan. Ini tips kan, suka tips kan? Ini tips. Di depan Allah itu tunjukkan kehinaan kita, tunjukkan kebodohan kita, ngakulah kita itu serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka dengan cara itu Allah akan angkat kita. Beneran. Ya Allah, aku nggak tahu cara ngobatin penyakit ini ya Allah. Nggak tahu ya Allah. Beri aku petunjuk. Tiba-tiba tuh ada, tiba-tiba depan rumah ada daun kelor dimakan, sampai dia sembuh juga tuh penyakit. Yang dibutuhkan itu sebenarnya apa? Kepasrahan. Wallah, kepasrahan.
Saya banyak ketemu orang kadang-kadang ini yang diobatin apa, yang sembuh apa, obatnya apa, ini tanya apa, sehatnya gitu. Contoh begini lihat, ini masya Allah buat saya ya, ajaibnya luar biasa. Minumnya buat ini, dapatnya ini. Kenapa? Di dalam ini banyak anunya. Jadi kalau udah minum nganu begini, dapat banyak anunya, gitu. Ya maksudnya, waduh, ajaib mereka nih sekarang. Ya, saya bilang ajaib kenapa? Memang negeri kita ini kan negeri rempah, negeri rimpang. Cuman kita apa ya? Dibuat nggak percaya sama kayak beginian. Gitu. Anti aging, nih yang suka agingan. Ini kunyit anti aging. Gitu. Buat apa? Buat tulang. Banyak. Ini juga bisa nih, Jahaya Mas Serai juga bisa buat tulang, tambahin lengkuas sedikit, jadi juga tuh barang. Syaratnya apa? Dibuat dan diminum. Jangan didengar saja. Murah nggak? Murah. Mentok-mentoknya lagi malas-malas ngapa-ngapain tuh bumbu dapur modal goceng tuh kan. Bumbu dapur goceng kan? 3.000 kan beberapa. Yang isinya tuh ada daun apa segala macam. Itu aja Anda minum tiap hari. Allahu Akbar. Sehat. Beneran. Banyakin puasa, makannya bener, minum kayak beginian. Coba aja lihat yang terjadi. Tuh turun tuh segala macamnya, kolesterol segala turun. Pagi-pagi jalan, tiap hari mulai rutinin pagi-pagi jalan. Udah. Bapak-bapak mulai rutinin push up. Kayak kemarin Ramadan itu saya dibilang bid'ah dolalah itu. Gak tahu kisahnya? Saya ceritain kisahnya. Habis buka bersama gitu kan, saya buka sama teman-teman di masjid. Masjid juga bukan masjid umum. Masjid di lingkungan kita, tempat apa bisnisnya teman itu. Udah saya bilang kan terawih gitu kan. Lagi terawih gitu kan kayaknya kebanyakan makan kita nih, saya bilang gitu toh. Akhirnya lagi terawih, setiap 2 rakaat terawih saya ajak push up yuk. Saya bilang, boleh nggak? Boleh aja lah, ada bukan ibadah. Biar seger badan, nanti sholatnya lebih seru lagi gitu kan. Berapa biasa push upnya? Sebisanya aja, habis itu sholat lagi kita gitu kan. Itu aja tiba-tiba banyak yang komen, jadi tiba-tiba mendadak mufti, mendadak nabi. Komentari saya. Itu penyakit nggak? Padahal nggak tahu ceritanya apa, main komen aja gitu loh. Maka itu saya tuh paling nggak suka dengar baca berita-berita negatif, nggak ada guna juga. Ngapain memenuhi ruang-ruang hati saya dengan hal-hal begitu? Nggak ada guna. Ya gitu ya. Jadi katakanlah kayak begini bos sekalian ya. Nih salah satu yang saya sering bikin di rumah nih, kunyit gitu ya. Kunyitnya dikupas nggak kulitnya? Kalau saya sih nggak, cuci bersih aja. Ini kan ramuan sederhana banget ya. Kemudian jahe, terakhir ini saya suka kasih pandan, bikin sendiri aja. Gitu. Terus kadang saya kasih serai dikit. Kalau ditambahin daging, jadi rendang. Iya kan? Makanya sebenarnya saya kasih tahu, kalau Anda lagi makan lauk-lauk yang berkuah itu, minum kuahnya. Itu banyak banget bumbunya, serius. Pindang misalkan tuh, ya kan? Jangan di itu kuahnya itu, masya Allah tuh bumbu semua itu. Ya, gini doang modalnya. Gitu, kasih air panas. Berarti kalau saya nggak ada air panas gimana? Diekstrak aja. Apa susahnya bikin beginian? Gak ada susahnya sebenarnya kan, cuma males aja. Males itu penyakit nggak? Oke, saya bilang penyakit kejiwaan. Nabi berlindung nggak? Berlindung dari malas, serius. Bagaimana cara kita lagi nggak semangat gitu ya, lagi nggak semangat, buat membuat tubuh kita menjadi berenergik lagi, gampang jalan di tempatnya juk gitu, nanti kabur tuh setan malesnya. Atau teriak-teriak dikit. Kalau ada pohon-pohon gede, peluk aja pohonnya. Beneran, belum pernah peluk pohon?
sehat tuh. Ya selain meluk suami atau istri atau anak ya, pohon-pohon besar tuh bagus untuk dipeluk. Kenapa besar? Ya kalau kecil begini kan nggak bisa dipeluk. Gitu. Oh, udah gini doang nih. Tunggu bentar. Kita kalau nggak ada air panas gimana? Kalau nggak ada air panas, namanya diinfus. Nih, masukin nih jahenya gitu kan, kasih air. Gini, ya tunggulah beberapa jam. Terinfus dia. Makanya kalau nanti suami-suami itu lagi pergi kerja, sangguin aja kayak beginian, pakai tumbler kalau yang mau panas, kalau enggak pakai beginian, masukin dalam air biasa, masukin ke dalam masukin di situ ya apa-apa rimpang-rimpang itu banyak-banyak, sehingga dia minum air rimpang yang di situ ada mineral, ada vitamin, ada zat anti kanker segala macam. Itu buat minuman hari-hari. Mentok-mentok gimana? Ini madu nih. Ya. Kalau saya biasa tuh kan madu kayak begini nih. Kayak tadi pagi saya minum madu, kasihin jeruk nipis, terus saya kasih chia seed. Udah. Kalau nggak ada chia seed, pakai selasih. Mirip-mirip aja. Gitu. Terus diaduk. Kemarin saya kasih tahu sama istri, tolong belikan talenan. Kira-kira kalau saya beli talenan yang kayak apa saya mau minta beliin? Hah? Kayu. Iya bener. Tapi saya nggak bisa beli kayu yang ini, saya beli yang stainless. Kenapa? Plastik lagi kan sekarang kan gitu kan. Coba di rumah yang hubungan sama permasakan itu yang plastik kan di stop, diganti semua. Nanti kapan-kapan kita bahas itu alat-alat. Kalau dibuka datanya ngeri loh, berat itu masalahnya urusan perplastikan itu tuh. Makanya nanti yang biasa jajan-jajan yang berkuah-kuah itu, saran saya bawa rantang aja. Tetap plastik is plastik meskipun tahan panas, kan gitu kan bahasanya kan? Food grade apa? Jangan sebut merek lah. Kalau dia plastik, tetaplah plastik. Kalau saya di rumah pakai rantang yang itu dulu, yang ada gambar ayam itu. Atau kalau nggak rantang stainless. Misalkan saya pengen beli tekwan gitu kan. Tekwan. Kalau tekwan itu kan dari sagu kan, bukan tepung kan. Nah, udah gini doang. Ini aja udah enaknya minta ampun, apalagi tambahin garam sedikit. Ada susahnya kok sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, ayo kebiasaannya diubah. Itu loh. Dan Allah berikan limpahan luar biasa kepada kita. Ini contoh nih ya. Manggis ini termasuk buah yang saya sangat suka makan. Kenapa saya sangat suka makan? Karena ini buah yang steril. Setahu saya sampai detik ini di negeri kita ini nggak ada buah manggis yang disemprot. Nggak ada kan? Makanya buah ini tumbuhnya alami, organik dia. Ya gitu loh. Dan menariknya buah ini ya karena dari mulai kulitnya berlimpah dengan antioksidan, maka dibikinlah sama orang-orang sana tuh sirup kulit buah manggis. Ini berlimpah. Ininya dagingnya juga sama. Jadi sak bijinya itu sampai ke biji-bijinya itu berlimpah dengan antioksidan, anti kanker, buat BAB lancar. Jadi kalau makan manggis makanlah sama bijinya. Gitu. Terus kalau tumbuh gimana? Nah gitu kan. Ya tanam lagi lebih banyak sekalian. Mana bisa juga tumbuh ada aja. Zaman dulu kayak gitu kan. Usus buntu coba saya tanya. Penyebabnya apa? Makan jambu biji. Mana ceritanya?
Bijinya nggak pahit kok. Saya pernah blender juga biji manggis itu. Yang pahit itu biji duku. Kalau biji manggis digigit juga nggak apa-apa, nggak terlalu pahit. Mudah kan? Mudah. Jadi kayak saya bilang tadi, aslinya ya kalau kita udah ngerti caranya, sehat itu gampang, mudah, murah, nggak perlu keluar biaya. Tadi kalau Anda catat dari awal tadi, benerin tidur. Coba bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tuh kemarin gini loh. Saya Indonesia nih, negeri kita nih kayaknya sekarang emang sedang, kalau sekarang ngikut-ngikut kata-kata kan darurat gadget. Saya mikirnya ya, kalau bapak ibu punya dana zakat apa segala macam, bikin tuh sport center yang bisa dipakai buat anak-anak bermain. Jadi mereka nggak sibuk sama handphone, ya. Dan itu ketangkasan ya, hal-hal begitu tuh memang luar biasa efeknya ke otak. Ini kan lama-lama pagi, siang, malam, apalagi sekarang kan dia punya layar itu kan, bikin bodoh, beneran. Saya, apalagi nih, saya kasih tahu lagi, siapa di sini yang, mudah-mudahan nggak banyak, siapa di sini yang suka nelpon pakai earphone? Apalagi lagi jogging segala macam itu. Baik, saya ceritain ceritanya. Itu orangnya, itu tuh. Sini Bapak. Biar saya bikin Bapak takut. Ini kan pakai apa nih? Radiasi kan? Bluetooth kan? Ini orang pakai beginian ini, pakai di telinganya. Begini nih kan. Kayak dia masang microwave di kepalanya. Saya juga ya baru-baru ini tahu dari beberapa penelitian. Jadi ketika mereka lihat itu radiasinya kayak apa, itu sekarang saya kembali ke mode lama. Saya pakai colokan, kayak kabel, gak ada radiasinya. Beberapa handphone itu kalau pasang begini, ini gini nih, kencang banget radiasinya. Nah kalau saya terima telepon begini, wah ini kencang banget radiasinya nih, ngeri. Wifi itu, kencang banget nih Pak. Nanti lupa saya, bawa pulang. Jadi kembali ke mode normal aja, pakai Makanya zaman dulu tuh kan nggak banyak orang gangguan otak, migrain, kenapa? Karena emang nggak banyak intervensi di sini. Gitu loh. Jadi kalau terima telepon, jangan taruh sini, gini aja. Atau kalau Mbak pakai kabel normal. Nggak apa-apa dibilangin tradisional, kuno, nggak ada urusan, biarin aja. Orang mau ngomong apa juga, kita badan kita aja. Gitu ya. Baik, sudah jam 11 tanpa sadar. Masya Allah sadar sih. Bukan nggak sadar, kalau nggak sadar mah pingsan. Baca pertanyaan, cuma nggak bisa semua juga nih, banyak betul. Apa saran dokter untuk obat herbal untuk mengatasi flu dan radang? Banyak. Ini bisa, tapi ini nanti, ini aja belum kejawab. Tadi itu saya takjub gitu kan, kajian belum dimulai, pertanyaan sudah ada. Kemarin tuh guru saya bilang begini, dia cerita begini ke saya. Dia ada pasien gitu kan, cerita. Jadi pasien itu sama dia disuruh ngapain coba? Ibu, bisakah ibu sehari ketawa 10 kali? Beneran? Ketawa 10 kali. Terus kan kita mikir kan, apa yang saya harus tertawakan? Iya kan? Karena untuk tertawa itu kan butuh stimulus kan, entah lucu kayak yang didengar, dilihat segala macam. Jawaban dia itu membuat saya itu bingung gitu kan. Bingungnya tapi memang bisa dikerjakan, tapi itu efeknya dahsyat banget. Apa itu? Tertawakanlah dirimu sendiri, kata dia. Coba nih, Anda sekarang udah ngaji ya, udah bener lah gitu kan. Bukan agak. Udah bener lah gitu kan. Coba inget zaman dulu masih bodoh-bodohnya. Ngerjain, ketawa sendiri kita. Iya, kenapa gue bodoh ya zaman itu ya? Ketawa gitu kan. Tapi ending dari ketawa ini apa coba? Nangis, beneran.
Apalagi itu bahasanya kita lagi berdoa gitu kan. Kok aku dulu bodoh banget yang ngerjain itu ya. Tawa awalnya. Itu bagus buat merilis sebenarnya. Ya begitu. Saran. Jadi nanti makanya sering-seringlah tersenyum. Ya, baik tersenyum sendiri atau tersenyum sama orang lain. Gitu. Kan zaman sekarang kan banyak orang lihat handphone senyum-senyum aja gitu kan. Tawa-ketawa gitu. Senyum paling bagus, tertawa paling bagus itu kalau kita berinteraksi sama orang. Coba deh beneran. Ya. Itu. Baik. Radang, ini bisa pakai. Ini bisa buat radang tapi Anda tambahkan dengan lada hitam. Bisa. Kunyit sama lada hitam. Apalagi buat radang dan flu kayak begitu, bawang putih itu juga bisa buat radang. Ini juga bisa anti radang, jahe sama serai. Banyak lah insya Allah ya. Salah satunya itu. Di usia berapa katarak itu akan datang? Tidak tahu. Ya tergantung ya, karena mata itu organ yang kalau kita pakainya benar, dia bisa bertahan lama. Ya, benar tuh maksudnya gimana? Contoh nih, mungkin ada orang yang tiap hari terpapar dengan blue screen handphone, komputer, tablet, laptop segala macam, itu pasti akan masalah ini. Makanya saya di usia saya sekarang begini, normalnya kalau pakai teori saya harus pakai kacamata. Normalnya, saya nggak mau. Sudah pakai kacamata sekali, nggak ada ceritanya kacamata itu membuat kita nggak bisa lepas. Kecuali mungkin sekarang teknologi laser itu lain cerita lah. Tapi biasa naik terus biasanya. Makanya saya nggak mau manjain. Ya, caranya gimana? Saya latihan aja mata ini, lihat jauh, lihat dekat, lihat jauh, lihat dekat, gitu aja. Terus kalau baca-baca tertentu itu ya tambahin cahaya kalau saya. Jadi kayak saya datang ke dokter mata atau tempat toko kacamata masih bisa baca sampai yang ujungnya itu masih bisa baca. Ya karena emang dirawat ya, kita bisa rawat. Juga dengan nutrisinya juga nggak apa-apa. Bisa juga bukan apa-apa. Tulisannya kayak tulisan dokter. Saya ada keluhan sering masuk angin, ya olahraga, berjemur, berkeringat, nanti hilang masuk anginnya. Masuk angin tuh karena anginnya masuk, ya kan? Terus diapain? Dikeluar? Dikerok, Ustaz. Ya bener. Ya, kalau anginnya masuk, keluarin. Cara ngeluarinnya gimana? Kasih matahari. Kalau nggak kasih rimpang-rimpang herbal-herbal yang panas. Jahe, serai, ketumbar, kayu manis, kapulaga, itu kan panas. Nanti dia buang keringat. Nanti habis minum itu apa yang terjadi? Ya keringetan. Udah sehat lah itu insya Allah. Gitu. Tambah lagi. Ini pun sudah saya mau akhiri. Tak terbaca semua ini. Apa saran buat anak yang remaja yang banyak jerawatnya? Gini, dalam perspektif saya ya, kulit itu adalah cerminan perut. Jadi kalau kulitnya bagus, perutnya bagus. Jadi yang jerawatan itu boleh nggak kita benerin jerawatnya? Boleh, secara bagian luar sih tidak apa-apa. Cuman yang perlu dibenerin juga adalah perbaiki perutnya. Berarti, tambah lagi. Iya, jadi benerin perut tuh caranya gimana? Banyak. Tapi saya kasih 2 poin aja. Yang pertama, Bapak Ibu tiap hari cobalah konsumsi probiotik.
Probiotik. Probiotik itu apa? Makanan bakteri baik gitu aja lah bahasa kita. Kalau nggak ada probiotik, bisa pakai apa? Bisa pakai makanan fermentasi. Contohnya apa? Tape juga masuk. Ya, tahu bukan fermentasi ya. Tauco itu fermentasi. Miso itu fermentasi. Apalagi ya? Banyak sih. Pokoknya makan yang bersifat fermentasi. Kalau yang sekarang bagi banyak dari Korea itu kan kimchi. Nah, itu fermentasi itu. Gitu ya. Itu satu P dan satu P. Satu probiotik, satu prebiotik. Satu probiotik, satu prebiotik. Prebiotik, kalau probiotik itu apa? Probiotik itu ya mungkin bahasa kita gampang itu bakteri baik, udah gitu aja. Prebiotik itu seratnya, makanan buat si bakterinya, gitu loh. Jadi contoh probiotik itu apa? Ya tadi ya, makanan fermentasi itu bakteri-bakteri baik lah itu ya. Kemudian contoh prebiotiknya apa? Ini prebiotik, ini makanan, ini serat sebenarnya. Kurma, sayur gitu tuh serat, ya. Termasuk ini pun sebenarnya kalau saya ya saya suka mengatakan juga prebiotik, ini juga buat makanan buat mereka gitu loh. Gitu. Jadi misalkan ada makan tempenya dicocol pakai madu misalkan, nggak usah digoreng. Cari tempe yang bener ya, tempe yang bagus ya. Tempenya cocol pakai madu, kasih kurma, minumnya kayak begini, oh sehat lah badan nanti lama-lama. Gitu. Satu pertanyaan lagi ya. Udah jam 11 soalnya. Bagaimana cara mencegah pengeroposan tulang tadi? Yang pakai kaldu tulang tadi itu. Ya. Dan kurangilah makanan-makanan yang bersifat asam. Contoh makanan sifat asam, makanan digoreng itu asam. Makanan yang digoreng itu sifatnya asam. Ya. Dan biasanya begitu. Contoh misalkan ya apa ya? Ubi singkong gitu, kalau Anda goreng keasamannya naik, apalagi menggorengnya pakai minyak goreng sawit gitu loh. Ya. Seperti itu. Terus minum si kaldu tulang tadi tiap hari. Satu lagi. Baik, ini terakhir ya. Apa saran buat menurunkan gula darah? Ya, yang kalau nggak makan apa-apa ya puasa. Puasa apa? Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayamul Bid, puasa apa pokoknya. Itu efektif banget. Cuman kata kuncinya adalah perbaiki makan di sahur sama bukanya itu loh. Ya. Adakah herbal yang bisa kita pakai untuk menurunkan gula darah? Banyaknya minta ampun. Kayu manis bisa, sambiloto bisa, brotowali bisa, pare bisa, mahoni bisa, apalagi kunyit juga bisa, teh pegagan juga bisa, ya. Yang mudahnya buat Anda aja, ya. Jadi mereka tuh punya karakter bahkan daun ubi jalar pun bisa. Daun ubi jalar, daun salam. Jadi sebenarnya banyak banget ya yang kita bisa pakai untuk kalau urusannya sama gula darah tadi, ya. Tapi salah satu yang paling efektif setahu saya, salah satu yang paling efektif itu adalah berpuasa. Itu efektif banget. Tambah dengan apa? Tambah dengan latihan beban. Latihan beban. Ibu tahu pull up. Ya pull up, masya Allah kalau bisa pull up.
Ya. Latihan aja. Apa contoh latihan buan tuh? Ya squat, plank, push up. Coba nanti di rumah latihan tuh. Latihan pelan-pelan ya. Push up-nya ya. Planknya dilamain, squatnya dibanyakin. Nanti lama-lama kalau bisa tembus sehari 100, percayalah itu tulang akan kuat banget. Sehari 100. Dicicil. Setiap waktu sholat 20 kali. Ya, push up. Itu tanpa biaya sama sekali. Ya. Terus badan itu digerak-gerakin ya. Jadi kayak pagi biasanya kalau menjelang syuruk itu salah satu kerjaan saya itu. Termasuk ini. Nah, ini ilmu barunya, bukan ilmu baru sih. Baru lama sih. Jantung itu sangat relate dengan kekuatan betis jantung. Maka perkuatlah otot-otot betis. Caranya gimana? Pergi ke gym? Enggak juga. Di rumah juga bisa. Dengan cara apa? Mulai latihan jalan jinjit. Jalan jinjit. Tuh. Kemudian jalan begini, pakai ini nih. Pakai tumit. Ya. Yang terakhir jalannya begini. Miring. Itu akan memperkuat otot betis. Ya kalau ada alat di rumah sih alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada alat caranya begitu. Terus apa lagi? Nah ini nih. Jalan coba satu hari itu coba 20 langkah aja jalan jongkok. Jalan jongkok. Itu masya Allah efeknya luar biasa. Otot-otot panggul, paha semua akan kuat. Ya, mudah kan? Jongkok ya kayak orang jongkok jalan. Ya. Nanti yang ibu-ibu yang udah agak susah mungkin pelan-pelan aja, pegangan sama dinding, turun pelan-pelan. Itu. Yang kalau di rumah ada alat atau ada barbelnya itu juga bagus. Latihan gini. Diperbanyak massa ototnya. Gitu. Itu bagus banget buat memperbaiki toleransi gula dalam darah. Baik, saya kira mungkin itu ya, sekalian. Mudah-mudahan